Tahu nggak Tretan bahwa program dana hibah Pokmas di Jawa Timur ini pada periode 2019-2024 itu sejatinya banyak disorot oleh anggota DPRD yang masih muda. Nah, salah satunya adalah oleh politikus PBB dari Dapil Madura. Dia adalah Matur Husairi. Nah, di antara beberapa anggota dewan di Jawa Timur itu Tretan ya, banyak anggota dewan kan apa istilahnya ya, ada yang bersuara lantang, ada yang tidak. Nah, Matur ini jadi salah satu tokoh yang paling keras menantang terhadap kebijakan ataupun keberadaan program Pokmas di Jawa Timur. Salah satu yang disorot adalah Tretan, bukan karena persoalan apa, tetapi karena soal penggunaan realisasi anggaran. Kenapa kok disorot? Matur mengkritik sejatinya program Pokmas ini tidak berupa uang, tapi berupa fisik seperti itu. Tapi kenyataannya Pemprov Jawa Timur itu menggelontorkan dana. Dan sayang, dana itu setelah digelontorkan tidak diketahui jejaknya, tidak dipantau, tidak disurvei, dan tidak di-follow up. Sehingga program ini sampai sekarang tengah diselidiki dan disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasihan ya Tretan. Jadi program Pokmas ini yang sejatinya menjadi program andalan Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Tapi sayang, di tengah jalan program ini tengah lagi dikasih liting, dikasih spion, dikasih kode klakson oleh KPK. Iyalah, kenapa KPK sampai tidak mau turun tangan Tretan? Bayangkan, dalam setiap tahun Pemprov menggelontorkan program dana hibah tembus di angka 8 triliun dan itu merata. Sama Pemprov itu dijabarkan, dikasih ke beberapa SKPD terkait, termasuk program Pokmas seperti itu. Jadi Tretan, kalau kita perhatikan ya, program kelompok masyarakat ini ya Tretan, sebetulnya sangat membantulah kepada masyarakat di bawah, sangat-sangat membantu seperti itu. Tetapi dalam peruntukannya program ini itu disorot karena kurangnya perhatian ataupun kurangnya menguatkan dari sisi hukum. Kenapa demikian? Bayangkan setelah program ini cair, maka pemerintah seakan-akan itu tidak mau tahu seperti itu dan lepas tangan. Entah di bawah ini apa yang terjadi, saya kurang paham. Apakah memang eksekutif dengan legislatif itu sudah melakukan negosiasi, sudah melakukan gerakan terselubung seperti itu, yang pada akhirnya walaupun gerakan terselubung sekarang itu diketahui oleh KPK. Jadi kan kasihan lah teman-teman ya, program ini membantu kepada masyarakat tapi di tengah jalan kan diselidiki oleh KPK. Siapa yang rugi? Ya masyarakat dan gubernur, terutama di jajaran kabinet pemerintahnya seperti itu. Nah, program Pokmas ini ya terbongkar setelah KPK mencium aroma pemberian fee kepada salah satu anggota DPRD Jawa Timur, yakni pemberi suap dan penerima suap, dan orang yang tidak langsung Tretan, dia adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mantan saat Ketua Simanjuntak dengan stafnya Rusdi, kemudian dengan 2 orang pemberi suap dari Madura yaitu Abdul Hamid dan Ilham Bahri. Nah,
perannya ini ya teman, yang 4 itu memiliki fungsi dan tugas ya yang berbeda seperti itu. Nah, Abdul Hamid dan Ilham ini merupakan salah satu warga Madura. Abdul Hamid ini merupakan kepala desa di salah satu desa di kecamatan di Kabupaten Sampang, dan Ilham Wahyudi ini adalah pihak swasta. Temannya Abdul Hamid. Sedangkan Satwa Simanjuntak ini ternyata merupakan salah satu mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar dan stafnya Rusdi. Nah, KPK melakukan operasi tangkap tangan ternyata pada Desember 2022 di salah satu mall di Surabaya. Dia menyita beberapa uang dengan jumlah miliaran rupiah di tangan Sahat dan Rusdi. Nah, Sahat dan Rusdi ini ternyata ditangkap di salah satu mall, sedangkan Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi itu ditangkap di rumahnya di Kabupaten Sampang seperti itu. Nah, inilah ternyata awal mula kasus dana hibah itu terbongkar. Padahal Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di beberapa stasiun televisi menyebutkan bahwa pengajuan program dana hibah itu ketat seperti itu. Entah, saya tidak paham, gue tidak paham ternyata ketatnya itu seperti apa seperti itu. Kalau misalkan betul-betul diseleksi ataupun ketat penyeleksiannya program ini, kenapa sampai sekarang program ini berada di tangan KPK, kan seperti itu kan. Nah, ibu sekarang tidak ada pilihan lain kecuali memang berdoa dan pasrah. Iyalah, berdoa dan pasrah. Gimana? Programnya sekarang tengah diselidiki oleh KPK. Anda saja ini tidak diselidiki kan aman seperti itu ya ternyata. Berhubung programnya ini banyak laporan dari masyarakat bahwa program dana hibah ini syarat dikorupsi dan syarat fiktif dan bahkan tidak dikerjakan di bawah, sehingga KPK harus turun tangan. Nah, setelah 4 orang ini ternyata ditetapkan tersangka oleh KPK, KPK itu tidak berhenti di situ ternyata. KPK di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur terus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intens. Biasanya ketika KPK itu mau memanggil beberapa saksi, diantaranya itu ketua-ketua Pokmas dan pihak-pihak terkait, diantaranya bisa anggota dewan, bisa pihak swasta dan lain sebagainya, itu meminjam ruangan Polres di mana saja seperti itu ternyata. Yang penting KPK pada saat itu benar-benar melakukan penyidikan dan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Gunanya apa ternyata? Itu dilakukan semata-mata hanya ingin memastikan bahwa program dana hibah Pemprov Jawa Timur ini benar-benar terrealisasi. Akan tetapi kenyataannya tentang setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, KPK mencium aroma bahwa sebelum program ini diluncurkan dan diterima oleh kelompok masyarakat di bawah, maka terlebih dahulu program ini diberi fee. Fee itu sebagai jaminan bahwa program dana hibah ini benar-benar akan dimiliki oleh masyarakat. Siapa yang mengkoordinir ini? Yaitu Korlap. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa program dana hibah itu hanya formalitas saja. Semua itu dikoordinir ataupun dikendalikan oleh Korlap. Pokmas yang sudah dibentuk di bawah itu hanya formalitas. Baik dari pemberian nama, terus pembuatan stempel, mereka dikumpulkan, dimintai KTP-nya,
dibentuk, kemudian dibuat struktur ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah cair, struktur Pokmas ini biasanya mulai dari ketua, sekretaris itu dikasih uang pelicin sebagai tanda berterima kasih sudah memenuhi persyaratan dan menjadi anggota kelompok masyarakat. Walaupun kadang Korlap ini mengiming-imingi bahwa daerah dari kelompok Pokmas ini akan dibangun seperti itu, baik berupa pengaspalan ataupun pelengsengan. Berbicara soal asas manfaatnya, tentu program Pokmas ini sangat bermanfaat terutama. Akan tetapi Pemprov ini kurang mempertimbangkan dari aspek hukumnya, legalitasnya, peruntukannya. Kenapa demikian? Karena setelah program ini cair ternyata rata-rata program ini sulit disurvei, sulit di follow up. Yang penting itu sudah dikerjakan, dikasih prasasti, ya wis, seperti itu. Tidak ada program, tidak ada kegiatan lain setelah itu. Apakah ini tidak syarat? Iya, tentu syarat, dipermainkan oleh berbagai pihak seperti itu ya. Nah, beberapa minggu belakangan ini ya Tritan, mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi itu memenuhi panggilan KPK, diminta keterangan persoalan program dana hibah, yang pada intinya Kusnadi ini memberikan sinyal kepada publik ataupun kepada KPK bahwa program dana hibah sejatinya itu kuncinya berada di eksekutif. Siapa eksekutif yang dimaksud? Yaitu adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nah, pada saat diminta keterangan tentang Kusnadi ini membeberkan bahwa dana hibah itu sebetulnya bukan hanya yang menjadi polemik yang sekarang yang ada programnya. Program dana hibah itu menurut Kusnadi ada 3 macam jenis di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertama, dana hibah yang bersumber dari Pokir yang untuk Pokmas. Nomor 2, dana hibah gubernur. Dan yang nomor 3 adalah dana hibah kepala daerah. Nah, dana hibah yang kepala daerah ini ya Tritan, biasanya eksekutif merealisasikan program ini tanpa melalui legislatif, sehingga diverifikasi sendiri, diurus sendiri, dan dicairkan sendiri. Enak kalau program seperti ini Tritan. Nah, tapi sekarang yang tengah jadi sorotan program dana hibah yang Pokir ataupun Pokmas. Padahal program dana hibah kata Kusnadi tidak hanya Pokir dan Pokmas itu, melainkan ada juga dana hibah gubernur, ada juga dana hibah kepala daerah. Nah, dana hibah yang gubernur ini Tritan biasanya itu masuk kepada lembaga pendidikan, yayasan, masjid, dan musola. Wah, kalau ini disorot, apakah gubernur lebih baik itu sekarang? Wah, pokoknya saya yakin gubernur sekarang itu sudah di ujung tanduk. Dia tidak akan nyenyak tidurnya. Ada bayang-bayang yang menghantui, wih, aku gimana ya. Nah, kemarin Tritan, pada waktu dipanggil KPK tanggal 20 Juni, Gubernur Ibu Fefena kan ke Beijing. Kabarnya sih, dia menghadiri wisuda anaknya yang laki-laki. Yang laki-laki itu siapa seperti itu? Tanggal 20 Juni dia mangkir. Nah, tanggal 24-nya Tritan, Gubernur langsung mendampingi Wapres Gibran melakukan kunjungan ke Banyuwangi. Nah, kita masa nggak curiga Tritan? Jangan-jangan dia bisik-bisik ya minta melakukan negosiasi. Nah, biasanya Tritan, kalau pejabat itu dipanggil oleh KPK, sesaat kemudian biasanya bertemu ke Jokowi. Tapi saya kurang tahu bagaimana sih dengan Gubernur Khofifah ini.
Apakah beliau bertemu ke Jokowi atau tidak, saya kurang paham. Tapi saya yakin lah, Gubernur Ibu Hovifah ini adalah orang yang gentleman, orang yang bertanggung jawab dan visioner. Saya yakin kalau nanti di kemudian hari dia dipanggil, dia akan datang. Ya, publik sampai sekarang tentu sangat berharap dengan kedatangan Ibu. Oke. Ya begitulah tentang fenomena yang ada di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini Tritan kurang lebih memiliki penduduk sekitar 41 juta dengan jumlah 38 kota dan kabupaten. 9 itu kota dan 29 itu adalah kabupaten. Jawa Timur peringkat kedua setelah Jawa Barat. Jadi kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, Tritan masih lebih banyak penduduknya Jawa Barat. Jawa Timur ini nomor 2. Ya, kalau berbicara Jawa Barat, tentu di benak kita akan muncul Gubernur KDM. Ya, siapa itu KDM? Kang Deddy Mulyadi. Ya, jangan bandingkan dengan Ibu Hovifah lah, tentu semua nggak sama. Kalau Gubernur KDM ini kan laki-laki, kalau Gubernur Hovifah ini kan perempuan. Ya tentu semua orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, pasti dia juga punya tanggung jawab amanah menjaga rakyatnya. Bagaimanapun Gubernur Jawa Timur ini sudah 2 periode mengabdi sebagai orang nomor 1 di Jawa Timur, dan itu patut kita apresiasi. Walaupun di tengah perjalanannya, di tengah akhir jabatannya, beliau tengah terancam seperti itu. Semoga saja Gubernur Jawa Timur selamat dari terjangan program yang menerjangnya dan programnya yang tengah lagi diusut oleh KPK. Semoga selamat. Ya, bagaimanapun Gubernur Jawa Timur nih, Gubernur Hovifah adalah orang yang berprestasi. Bayangkan selama 2 periode dia tidak mau berpisah dengan wakilnya. Siapa dia? Emil Dardak. Nah, enggak tahu nanti kalau setelah 2029 ini Gubernur ini dengan siapa, wakilnya apakah dia akan maju sebagai orang nomor 1, saya nggak tahu. Semoga saja keduanya ini sekarang lagi aman-aman saja, seperti itu. Ya, masyarakat tentu sampai sekarang ini masih bertanya-tanya, masih timbul tanda tanya yang sangat besar. Kenapa timbul tanda tanya yang sangat besar? Karena kemarin Gubernur Jawa Timur mangkir. Andai saja tidak mangkir, mungkin keberadaan program dana hibah sekarang itu diketahui statusnya. KPK sendiri Tritan sudah memberikan keterangan bahwa kalau misalkan Gubernur ini mangkir dari panggilan KPK, dia akan mau melakukan jadwal ulang pemanggilannya lagi. Kalau misalkan dia mangkir lagi, dia akan memanggil pihak pejabat yang relevan, yang setara posisinya tanggung jawabnya dengan Gubernur. Jadi KPK ini tidak mau main-main gitu. Mau benar-benar mengusut program ini. Makanya beberapa pihak yang sudah diminta keterangan kemarin, saya yakin itu sudah akan menjadi bukti dan landasan sebagai bahan penyidikan lebih lanjut terhadap keberadaan program dana hibah, sehingga publik tidak akan curiga apa sih sebenarnya yang terjadi pada program dana hibah. Apakah memang dana hibah ini hanya sebagai pelampiasan saja atau hanya sebagai program yang formalitas saja? Sampai sekarang itu kan masih menghantui warga Jawa Timur. Oke, Tritan, kita tunggu Gubernur Hovifah kembali
dipanggil oleh KPK dan Gubernur Hovifah datang secara gentleman menemui KPK. Terima kasih.